Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel aku. Seperti nama channel ini, Final Story. Di sini aku akan banyak bercerita tentang kisah-kisah horor, kriminal, dan juga misteri yang akan tayang pada hari Senin dan juga hari Kamis. Jadi akan ada 2 video dalam satu minggunya. Oke semuanya, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang hantu teke-teke, kali ini aku mau membagikan kisah seorang perempuan yang tanpa ia sadari dia telah menikah dengan jin Dasim. Beliau adalah Echa. Kisah beliau ini awalnya ia bagikan di akun TikToknya yang bernama Echa Susyami dan sudah ditonton lebih dari 11 juta viewers. Nah, saking viralnya kisah Mbak Echa ini, dia sampai diundang ke podcast dan juga ceritanya akan diangkat menjadi film yang berjudul Pengantin Setan yang akan tayang di Indonesia secepatnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, cerita ini dimulai saat Mbak Echa masih duduk di bangku SMA di akhir tahun 2008, dan waktu itu dia memiliki hubungan dengan ketua OSIS yang bernama Ariel. Nah, seperti pasangan kebanyakan, Echa dan Ariel ini sering menghabiskan waktunya bersama. Untuk apa? Ya untuk jalan, nonton, makan, seperti layaknya pasangan-pasangan lainnya. Nah, di suatu hari setelah Mbak Echa pulang dari main dengan Ariel, dia mulai bersih badan, mulai sholat, dan akhirnya bersiap-siap untuk tidur. Nah, Mbak Echa ini mempunyai kebiasaan dia kalau mau tidur dia itu pakai baju yang pendek-pendek. Tahu sendiri kan kalian Indonesia bagaimana, sangat panas. Jadi menurutku sangat wajar sih kalau Mbak Echa ini pakai baju yang agak pendek. Nah, kita kembali ke Mbak Echa lagi yang waktu itu sudah mau bersiap-siap untuk tidur. Dia sudah tertidur pulas. Nah, pas malam ini dia bermimpi. Di mimpinya itu dia sedang bermimpi di sebuah taman bunga yang sangat cantik. Pas Echa menikmati keindahan di taman bunga tersebut, tiba-tiba Echa ini disamperin sama cowok ganteng. Nah, pria ini tuh tubuhnya tinggi dengan kulit yang putih bersih, wajahnya juga ganteng, mungkin seperti artis-artis Hollywood. Di situ beliau ngerasa deg-degan. Nah, di mimpinya itu Mbak Echa ini saling tatap-tatapan. Dia juga saling melempar senyum. Habis itu mereka berdua saling gandengan tangan dan mereka memutuskan untuk jalan bareng di sepanjang taman itu tanpa berbicara sepatah kata. Nah, setelah itu dia bangun dengan hati yang berbunga-bunga. Meskipun mimpinya sederhana, tapi mimpi tersebut sangat membekas di benak Echa. Dan selang beberapa hari kemudian, setelah mimpi pertamanya itu, si Echa ini mimpi lagi. Kali ini dia bermimpi dibawa ke sebuah rumah yang sangat megah dan juga besar oleh cowok ganteng lainnya. Nah, cowok ini siapa? Apakah cowok ini sama dengan cowok yang pertama? Jawabannya enggak, gengs. Cowok ini beda lagi, kayaknya beda, tubuhnya juga berbeda. Pokoknya orang ini berbeda dari yang sebelumnya. Dan di mimpi ini Echa juga nggak mengenali siapa cowok ini. Nah, di mimpi ini ada sedikit kemajuan. Echa dan cowok itu mulai saling kiss, dan setelah itu mimpinya berakhir di sana. Echa ini bangun dan sama seperti mimpi sebelumnya, Echa bangun dengan hati yang berbunga-bunga karena sekali lagi menurut Mbak Echa mimpi ini adalah mimpi yang indah untuknya. Nah, setelah itu Echa ini mulai bermimpi tentang cowok ganteng, tapi cowoknya yang berbeda-beda ya, dan mimpinya pun di tempat yang berbeda-beda, yang mana Mbak Echa ini nggak mengenali sama sekali tempat-tempat yang ada di mimpinya tersebut. Bahkan Mbak Echa ini belum pernah ke tempat yang ada di mimpinya itu di dunia nyata sekalipun. Nah, semenjak mimpi-mimpi ini dimulai, Echa mulai sering berantem sama pacarnya dan dia menstruasinya juga nggak teratur sama sekali. Nah, sampai di suatu saat Echa dan juga anggota OSIS lainnya mempunyai agenda untuk mengecat ruangan
OSIS. Mereka mulailah mengecat ruangan itu mulai dari pagi hingga sore menjelang maghrib. Nah, saat sore menjelang maghrib itu ngecatnya udah hampir selesai. Tiba-tiba Echa ini melihat ada sesosok bayangan besar hitam yang berdiri di pojok ruangan. Melihat hal itu, detik itu juga Echa ini nge-freeze. Dia mau teriak nggak bisa, dia hanya diem di tempat ngelihat sosok tersebut. Teman-temannya yang notice kalau Echa ini lagi nge-freeze, otomatis mereka mulai berusaha untuk menyadarkan Echa, dan setelah sadar, Echa ini diantarkan pulang oleh si Ariel. Menurut Echa sendiri, itu adalah pertama kalinya ia melihat penampakan. Karena selama ini dia sama sekali nggak pernah melihat penampakan apapun sepanjang hidupnya. Jadi baru kali itu dia melihat ada penampakan yang semenyeramkan itu. Nah, setelah pertemuannya dengan sosok hitam besar itu, dia masih sering bermimpi tentang cowok-cowok ganteng. Hingga akhirnya Echa ini mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya di kelas 3 SMA. Nah, karena hal itu adalah pertama kalinya, dia sempat kaget kan, kok bisa-bisanya dia mimpi yang seperti itu. Akhirnya di pagi harinya, meskipun dia masuk ke kelas, tapi pikirannya masih kemana-mana. Dan sampai tahu-tahu dia nggak sadar dan tanpa sebab dia menjambak teman sebangkunya. Akhirnya satu kelas chaos. Nah, Echa ini tiba-tiba kesurupan di sekolah, dan hal itu menular ke beberapa siswa lainnya, yang pada akhirnya terjadilah itu kesurupan massal. Bahkan di antara yang kesurupan massal itu ada yang mau loncat dari lantai 2. Tapi sebelum dia lompat dari lantai 2 sudah ada yang mencegah, jadi nggak sampai kejadian juga. Oke, kita lanjut lagi. Sampai akhirnya Echa ini sadar dari kesurupannya, tapi dia nggak inget apa-apa. Nah, mulai dari situ Echa ini mulai sering mengalami mimpi basah. Seminggu bisa 2-3 kali. Hal itu terus berlanjut sampai Echa ini masuk bangku kuliah. Namun selama kejadian ini Echa emang menyimpan sendiri mimpi-mimpinya itu karena dia malu tentang mimpi-mimpi tersebut. Dan lagi-lagi dia berasumsi bahwa mimpi tersebut adalah mimpi yang wajar yang dialami oleh wanita dewasa. Nah, sampai suatu hari Echa ini mengalami mimpi yang berbeda dari biasanya. Di mimpi itu dia menghadiri sebuah acara pernikahan, yang mana di acara tersebut sudah banyak sekali tamu undangan yang datang. Namun saat Echa ini melihat ke sekelilingnya, dia nggak kenal satupun tamu yang hadir, dan di atas pelaminannya itu pun kosong tanpa adanya mempelai wanita dan mempelai pria. Pas Echa ini duduk di bangku tamu, tiba-tiba Echa ini disamping sama cowok ganteng yang lainnya, dan di sana mereka berdua saling menatap satu sama lain dan tersenyum malu. Dan setelah itu dia terbangun dari mimpinya. Oke, kita fast forward di tahun 2013, waktu dia lagi repot-repotnya dengan tugas akhir kuliah. Nah, di saat itu entah kenapa di waktu itu dia nggak bisa mengerjakan skripsinya di malam hari. Kenapa? Karena setelah pukul 12 malam, Echa ini sering diganggu dengan suara-suara seorang perempuan yang sedang menangis. Nah, karena hal itu Echa ini jadi memilih untuk tidur saja. Soalnya konsentrasinya dia sudah mulai buyar dan digantikan oleh perasaan takut yang ia alami saat itu. Jadi dia lebih memilih untuk mengerjakan skripsinya di pagi hari. Nah, kita fast forward lagi saat Echa ini dan Ariel sudah mulai menikah. Nah, mereka berdua ini langgeng mulai dari SMP sampai mereka menikah. Tapi menjelang pernikahan, Ariel dan Echa ini sering bertengkar. Yang kata orang, hal tersebut adalah cobaan sebelum menikah. Karena hal itu, Ariel dan juga Echa ini tetap bertahan meskipun saat itu mereka menemukan ketidakcocokan satu sama lain. Hingga September 2014, Echa dan Ariel ini resmi menikah. Namun di malam pertama, karena mereka berdua sangat kelelahan setelah acara tersebut,
mereka memutuskan untuk tidur. Dan lagi-lagi saat ia tidur, dia bermimpi dengan cowok ganteng lainnya, yang mana di mimpi tersebut mereka berdua melakukan hubungan layaknya suami istri. Dan saat Echa terbangun, dia merasa sangat bersalah karena saat itu dia melihat Ariel di sebelahnya sudah menjadi suaminya, namun dia malah bermimpi melakukan hal tersebut dengan orang lain. Dan entah mengapa semenjak mereka menikah, mereka makin seringlah itu bertengkar. Menurut Echa, si Ariel ini ngeselin. Menurut Echa, apapun yang dilakuin Ariel saat itu adalah salah di matanya. Padahal dari pihak Arielnya ini sudah mencoba untuk menyesuaikan diri seperti apa yang Echa mau. Tapi Echa ini tetap mikir kalau apa yang dilakuin Ariel itu masih kurang. Dan Echa ini menginginkan yang lebih dari Ariel, sedangkan Ariel sendiri nggak tahu dia harus berbuat apa. Jadi mereka sering sekali bertengkar karena hal-hal kecil. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ini karena waktu itu mungkin Echa sering bermimpi tentang cowok-cowok yang ada di mimpinya. Nah, di mimpinya tersebut dia selalu diratukan oleh cowok-cowok tersebut. Dia melihat Ariel yang di matanya selalu salah. Dia mikirnya, kok nggak seperti cowok-cowok yang ada di mimpiku sih, si Ariel ini, kok Ariel ini nggak gini, kok Ariel ini nggak gitu kan. Nah, pernah nih, saking keselnya Echa sama si Ariel, dia sampai tega untuk memukuli Ariel dan juga ngeludahin si Ariel. Sampai si Echa ini berada di fase dimana dia memilih untuk tidur dan menemui cowok-cowok yang ada di mimpinya itu. Dan semenjak itu, Echa ini lebih agresif lagi dalam menggoda cowok-cowok yang ada di mimpinya. Kan di sebelum-sebelumnya si Echa ini lebih kayak ke pasif ya. Semenjak Echa bertengkar dengan suaminya, dia sekarang lebih agresif dalam meraih cowok-cowok tersebut. Tapi ada suatu masa nih dimana Echa yang biasanya diratukan oleh cowok-cowok di mimpinya, entah kenapa di mimpi yang satu ini dia dimarah-marahin sama Chogans yang ada di mimpinya dengan bahasa yang Echa sama sekali nggak ngerti. Tapi dari ekspresi mukanya kelihatan banget kalau cowok ini sedang marah banget. Dia kecewa dengan Echa. Melihat hal itu, Echa kaget dan dia nangis minta maaf. Meskipun Echa sendiri nggak tahu kesalahannya dia apa saat itu. Dan pas bangun, Echa ini emang beneran nangis. Matanya sembab. Dan setelah beberapa hari, Echa ini baru mengetahui bahwa dirinya saat itu sedang hamil. Saat itu Echa dan Ariel merasa gembira dan hubungan mereka berdua sempat tuh membaik. Namun hal tersebut tidak bertahan lama karena Echa dan Ariel mulai cekcok lagi yang akhirnya Echa ini memutuskan untuk balik ke rumah orang tuanya. Dan anehnya lagi, saat dia jauh dari Ariel, Echa ini merasa lebih tenang, lebih calm. Dia sangat menikmati momen-momen dirinya tanpa suami saat itu. Nah, saat Echa ini menikmati kehamilannya tanpa suami, tiba-tiba Echa ini melihat statusnya si Ariel yang nulis status yang gak match sama kehidupan mereka berdua saat itu. Nah, di situ Echa mulai curiga kalau Ariel ini sebenarnya selingkuh. Akhirnya dia memberanikan dirilah itu untuk bertanya kepada Ariel. Dia langsung nembak Ariel dengan pertanyaan, kamu selingkuh ya? Mendapati pertanyaan dari si Echa, si Ariel waktu itu akhirnya ngaku kalau iya, dia sedang PDKT sama seorang cewek. Nah, mendengar hal tersebut, di situ Echa merasa hancur, dia sangat sakit hati, dan Ariel pun langsung meminta maaf kepada si Echa dan berjanji dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi saat itu keadaan rumah tangga mereka tidaklah banyak berubah. Echa tetap lebih memilih untuk lari dari masalah dan tidur agar ia
memimpikan cowok-cowok yang ada di mimpinya tersebut. Nah, menjelang Echa mau lahiran, Ariel mencoba untuk rujuk dengan Echa. Dan di situ Echa mulai mempertimbangkan hal tersebut. Kenapa? Karena saat itu Echa nggak mau kalau misalkan anaknya nanti lahir, dia nggak punya sosok seorang ayah. Dan akhirnya setelah anak pertama mereka lahir, Echa dan Ariel memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan bayi mereka yang diberi nama Muhammad Al-Rafaiza. Mereka juga memutuskan untuk pindah ke rumah baru, ke sebuah komplek perumahan yang bangunannya masih baru. Nah, karena bangunannya masih baru, tetangga sebelah kiri dan kanan itu masih belum ada. Jadi masih kosong gitu, masih belum ada yang beli. Nah, pas awal-awal kepindahnya tersebut, baby Rafa ini terus-menerus menangis. Dia rewel, tantrum tanpa alasan yang jelas. Nah, orang tua Echa yang saat itu mendengar kalau baby Rafa ini rewel, mereka menduga apa jangan-jangan baby Rafa ini nggak cocok dengan suasana baru dari rumah tersebut. Secara insting bayi kan sangat sensitif ya. Nah, akhirnya orang tua Echa ini memberikan sebuah jimat yang dibuat dari Arab gundul atau biasa disebut dengan raja untuk baby Rafa ini. Nah, setelah ada jimat itu, Echa juga merasa bahwa baby Rafa ini lebih tenang daripada yang sebelumnya. Tapi tetap baby Rafa ini nggak mau lepas dari si Echa. Kemana-mana baby Rafa ini maunya digendong sama Echa, nggak mau ditinggal sama sekali, maunya kemana-mana ngintilin mulu. Sampai baby Rafa ini umur 22 tahun, baby Rafa ini udah bisa ngomong. Dan akhirnya si Echa ini bertanyalah kepada baby Rafa, "Adek, kenapa sih adek nggak mau ditinggalin?" Nah, baby Rafa cuma jawabnya gini, adek takut gitu doang. Karena kembali lagi baby Rafa ini kan kosakatanya kan masih terbatas ya. Jadi hanya itu yang bisa dikatakan baby Rafa saat itu. Mendengar hal itu, Echa ini ada inisiatif lah untuk bertanya kepada seorang ustadz mengenai apa yang terjadi pada baby Rafa tersebut. Nah, menurut Pak Ustadz, rumah tersebut memang ada penunggunya, namun penunggunya itu nggak mengganggu sama sekali. Tapi perawakan dari penunggu rumah di tempat Echa tersebut emanglah sangat menyeramkan. Jadi nggak heran bayi yang seumuran Rafa takut melihat penunggu-penunggu tersebut. Si ustadznya pun juga menunjukkan lokasi di mana penunggu tersebut berada. Nah, jin tersebut menghuni sebuah kosong rumah yang ada di sebelah rumah Echa. Nah, kanan kiri rumah Echa ini kan kosong kan ya. Di rumah Echa juga ada jendela yang bersebelahan dengan rumah kosong ini. Nah, pantas saja pas jendelanya dibuka, baby Rafa ini sering nangis dan minta jendelanya untuk ditutup. Dari situlah jendela tersebut nggak pernah dibuka sama sekali oleh si Echa. Fast forward ke tahun 2019, Echa dan suaminya ini memutuskan untuk pindah lagi ke rumah baru yang ada di Cikarang. Nah, tapi rumah ini ternyata 11 banding 12 dari rumah yang sebelumnya. Kenapa? Karena rumah ini sama-sama masih belum ada yang menempati. Maksudnya, karena di rumah yang baru ini, Echa masih tetap nggak punya tetangga. Jadi, rumah sebelah Echa ini masih kosong, masih belum ada yang nempatin. Awal-awal, saat Echa menghuni rumah tersebut, pas jam 12 malam, Echa sering mendengar ada yang mengetuk tembok, yang mana tembok tersebut nempel sama tembok rumah sebelah yang kosong. Nah, dia sempet tuh tanya sama Ariel, tapi Ariel sendiri juga nggak tahu siapa yang ngetuk tembok tersebut, ya kan? Karena di rumah itu masih belum ada yang menghuni. Nah, akhirnya setelah 2 tahun mereka berdua menghuni rumah tersebut, akhirnya Ariel ini mulai diganggu. Jadi waktu tahun 2021, waktu baby Rafa ini udah 5 tahun, ceritanya Echa dan
keluarganya ini habis dari rumah keluarganya yang ada di Bandung. Mereka capek kan itu. Setelah sampai mereka bebersih badan dan si Echa pergi ke tempat tidur Baby Rafa untuk menidurkannya, dan si Ariel ini pergi untuk tidur di kamar utama. Nah, biasanya sehabis Echa ini nidurin anaknya, dia akan pindah untuk tidur bersama suaminya. Namun saat itu Echa sangat kecapean dan dia bablas tidur di tempatnya Rafa. Sementara itu Ariel yang tidur sendirian waktu itu mengalami mimpi yang sangat aneh. Saat itu di mimpinya Ariel ini dikerubungi oleh ular dan juga tikus, sehingga Ariel ini terbangunlah itu dengan perasaan yang kaget. Nah, pas si Ariel ini mau coba tidur lagi, si Ariel ini dengar suara TV. Akhirnya dia keluar ke ruang tamu. Dia nggak ngeliat siapapun yang ada di ruangan itu, tapi TV-nya itu emang beneran nyala. Dan waktu itu si Ariel nggak mau ambil pusing tentang hal tersebut. Dia pikir, oh mungkin si Echa ini emang tadi lagi nonton TV. Setelah itu dia lupa untuk mematikannya. Akhirnya si Ariel ini inisiatiflah itu untuk mematikan TV tersebut, dan dia memutuskan untuk kembali ke kamarnya untuk tidur lagi kan. Nah, pas dia melangkah balik buat ke kamarnya, si Ariel dengar ada suara Mbak Kunti yang sedang ketawa. Nah, dari situ Ariel ini gak bisa tidur sampai pagi. Nah, pernah nih si Echa mau nyuci baju di kamar mandi belakang, yang mana kamar mandi ini emang jarang dipakai karena kamar mandi ini hanya diperuntukkan untuk mencuci baju. Jadi si Echa ini hanya menggunakan kamar mandi tersebut seminggu 2 kali lah, dan itu cuma untuk nyuci baju doang. Nah, saat dia di sana, dia ngelihat ada banyak sekali belatung di kamar mandi tersebut. Nah, awalnya Echa pikir mungkin karena emang kamar mandi ya suka ada hewan-hewan aneh yang muncul di sana, jadi dia nggak ambil pusing, dia cuma bersihin itu belatungnya dan mulai memakai mesin cuci yang ada di kamar tersebut. Tapi ternyata dugaan Echa ini salah. Belatung itu terus-terusan muncul di kamar mandi tersebut, sampai akhirnya belatung-belatung tersebut kadang muncul di ruang tamu dan di ruang TV. Nah, akhirnya mereka sadar nih kalau ada yang nggak beres di rumah mereka. Singkat cerita, Echa ini dikenalin sama ustadz kenalan kakaknya yang dipanggil Echa untuk ke rumah agar rumahnya ini diruqyah sama ustadz tersebut, dibersihkan gitu kan. Nah, kata Pak Ustadz, belatung-belatung tersebut adalah belatung kiriman. Nggak hanya belatung aja yang ada di rumah mereka, tapi ada kiriman kuntilanak yang ada di kamar mandi belakang, dan juga ada kiriman anak kecil yang menghuni atas lemari di kamar mereka. Nah, setelah diruqyah nih rumahnya, awalnya emang udah gak muncul belatung lagi, tapi beberapa hari kemudian belatung tersebut muncul ada di teras, dan itu munculnya tiap pagi. Nah, bapak dari Mbak Echa yang mengetahui hal tersebut akhirnya inisiatif untuk memanggil ustadz kenalannya di Garut. Nah, nama ustadz ini adalah Ustadz Epul. Ustadz Epul ini waktu itu nggak datang sendirian, dia ditemani juga oleh temannya yang bernama Pak Dedi. Nah, Pak Dedi ini adalah seorang mediator yang suka membantu Ustadz Epul ini dalam menghubungkan komunikasi antara dia dengan penghuni di sana. Nah, saat rumahnya diruqyah ini, Pak Dedi sempat dimasukin oleh penghuni di rumah Echa. Tapi jin yang merasuki Pak Dedi ini menyangkal bahwa bukanlah mereka yang mengganggu Echa selama ini. Nah, setelah meruqyah rumah tersebut, Ustadz Epul ini mulai bertanya kepada Echa dan juga Ariel,
Ustadz Epul ini bertanya apakah Echa pernah bertemu dengan sesosok cowok di mimpinya. Nah, di situ Echa agak heran, kok bisa-bisanya Ustadz Epul ini tahu tentang hal tersebut. Kan Echa ini nggak cerita apapun ke Ustadz Epul kan waktu itu. Nah, di situ si Echa jawab, ya. Setelah mendengar jawaban tersebut, Ustadz Epul akhirnya bertanya lagi, Teteh juga pernah pernikahan? Ya. Saat mendengar itu, Echa mengiyakan kembali. Dan akhirnya Ustadz Epul ini bertanya lagi, Punten teh di mimpi pernah berhubungan dengan laki-laki yang gak dikenal gak? Nah, dengan agak ragu-ragu, akhirnya Echa mengiyakan. Di saat mendengar jawaban tersebut, suaminya kaget karena seperti yang aku bilang tadi, Echa ini menyimpan semuanya sendiri. Dia gak pernah cerita ke siapapun sebelumnya. Karena menurut dia, mungkin hal yang ia alami adalah hal wajar. Dan di situ Echa juga menjelaskan bahwa orang yang ia temui di mimpinya adalah orang asing. Dia nggak kenal dengan orang tersebut. Dia juga nggak pernah lihat orang tersebut di dunia nyata. Jadi Echa berpikiran bahwa itu hanyalah bunga tidur. Dia nggak punya kontrol atas mimpi-mimpinya tersebut. Nah, saat mendengar penjelasan terakhir dari Echa, Ustadz Epul menduga bahwa selama ini Echa sudah dinikahi oleh jin, dan jin tersebut sudah jatuh cinta kepada Echa. Dan Ustadz Epul juga menjelaskan bahwa Echa juga sudah mempunyai anak dari jin itu. Nah, mendengar penjelasan dari Ustadz Epul, Echa otomatis kaget kan, dia nggak nyangka dan nggak percaya juga dengan apa yang Ustadz Epul jelaskan. Dan akhirnya Ustadz Epul bertanya pertanyaan terakhir, apakah selama ini Teh Echa pernah bermimpi bermain dengan anak-anak? Nah, saat ditelusuri lagi, Echa emang pernah bermimpi ia bermain dengan anak-anak. Di situ Ustadz Epul menjelaskan bahwa kemungkinan besar anak-anak yang ada di mimpi Echa itu adalah anaknya sendiri. Dan Ustadz Epul menerawang bahwa Echa ini mempunyai 8 anak hasil dari dia dengan jin tersebut. Mendengar hal tersebut, makin lemeslah si Echa saat itu mendengar semua penjelasan itu. Dan akhirnya Ustadz Epul ini mengusulkan agar meru'yah Echa saat itu juga, agar Echa ini bisa terlepas dari jin tersebut. Mendengar hal itu, entah kenapa dia merasa sangat sedih. Saking sedihnya dia sampai-sampai nangis. Nah, Ustadz Epul yang melihat Echa yang seperti itu berpikiran kalau Echa ini masih belum ikhlas untuk melepaskan jin tersebut. Akhirnya Ustadz Epul ini meminta kepada Ariel untuk memegang tangan Echa dan mengatakan bahwa Echa sudah menikah dengan saya, dia sudah menjadi istri saya, tolong jangan ganggu kami. Yang menurut Ustadz Epul, kalimat tersebut merupakan ikrar untuk memutuskan hubungan Echa dengan jin tersebut. Dan setelah Ariel ngomong seperti itu, Echa ini diberilah minuman yang sudah didoain oleh Ustadz Epul. Setelah minum air itu, entah kenapa badan Echa jadi lebih tenang. Dan plot twistnya, setelah pembersihan tersebut barulah kebuka semuanya. Kenapa selama 2 tahun berumah tangga mereka sering cekcok? Yang akar dari masalah itu dikarenakan ada campur tangan dari jin Dasim, yang emang tugas dari jin Dasim tersebut untuk menghancurkan rumah tangga seseorang. Nah, dari pengalaman Echa ini bisa kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, kalau ada sesuatu yang sekiranya janggal, please kalian ngomong sama orang, kalian cerita sama orang yang kalian percaya atau sama ahlinya, agar kalian bisa mempunyai pandangan lain tentang sesuatu. Jangan berasumsi semuanya sendiri, karena belum tentu asumsi kita itu benar. Dan yang kedua,
kalau ada unek-unek antara suami istri, bicarain baik-baik. Udah dewasa ini kan, kalau masih panas hati, kalian bisa duduk dulu sampai emosi kalian redah. Cari jalan tengah dan please jangan mematok standar kriteria pasangan kita terlalu tinggi. Dia juga manusia, tempatnya salah. Gak ada manusia sempurna di dunia ini. Karena balik lagi, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Ada kalanya kita harus berdamai dengan keadaan. Oke, itu tadi pembahasan kita hari ini. Maaf jika aku ada salah-salah kata, dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini agar aku semangat lagi dalam berkarya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!